Absensi mana-mana. Marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Sambutan Kepala Kantor UPBU kelas 2 Terlihat Sintang sekaligus membuka rapat koordinasi kepada Bapak Patah Akabri SSITMM kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak seperti itu, kasih kepada kasih pelayanan dan kerjasama rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dikasih kesehatan dalam melaksanakan rapat koordinasi ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak lanjut rapat koordinasi ini terkait dengan surat Presiden Perhubungan Udara tentang bahwa single accountable, bahwa untuk penanggung jawab tunggal operasional bandara udara semua sekarang diserahkan oleh kepala bandara. Jadi dalam hal ini kami penanggung jawab mutlaknya dan akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk menambah wawasan, ilmu, pengalaman dalam melaksanakan operasional bandara udara. Dalam pelaksanaan di pagi ini kita ucapkan kepada Kasih KPD, Kasih Baktiku maupun Kasih pelayanan sebagai narasumber. Jadi kita di sini berinteraksi saja, santai-santai saja, agar kita menambah wawasan, ilmu dan pengalaman. Jadi jangan dibuat tegang, santai-santai saja. Kalau ada hal yang tidak tahu ditanyakan saja. Gitu. Maksud kami pelaksanaan ini biar kita bisa berkumpul kembali, bisa koordinasi yang lebih kuat dan kompak dalam menjalankan tugas di bandara udara ini. Gitu. Jadi jangan buat tegang, santai-santai saja. Itu kalau hal-hal ditanya. Dan saya titip kepada narasumber, kalau dijelaskan yang sesimpel-simpelnya, jangan berbelit-belit dan mudah dimengerti. Biar rekan-rekan ini paham materi yang diberikan sehingga mudah dicerna dan diaplikasikan di lapangan. Ini pesan kepada narasumber, dijelaskan yang sesimpel-simpelnya, jangan bulat-bulat, jangan sesimpel-simpelnya saja. Karena materi tidak di-share di grup, saya pikir teman-teman sudah membaca semua, jadi bisa membaca dari kemarin-kemarin. Jadi tinggal di sini hanya ringkasan-ringkasan saja yang dijelaskan oleh narasumber. Itu. Jadi mengingat waktu yang terbatas juga, saya pikir itu sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Cukup demikian dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara rapat koordinasi pelayanan di bandara udara saya akan dibuka. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, izinkanlah saya untuk memimpinnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul pada kegiatan rapat koordinasi operasional dan pelayanan internal. Lancarkanlah kegiatan kami ini ya Allah. Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kecerdasan, dan kearifan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Ya Allah, berikanlah ampunan-Mu dari dosa-dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Ya Allah, kepada-Mu lah kami minta dan kepada-Mu lah kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi atau sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 167 Tahun 2015 tentang pengendalian jalan maksud
ke daerah keamanan terbatas di Bandara Tebelian oleh Kasih TOKPD kepada Pak Hasan SMN kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kasubag TU, yang saya hormati Kasih Pelayanan dan Kerjasama, yang saya banggakan teman-teman pegawai UPBU Tebelian baik ASN maupun PPNPN. Selamat pagi dan salam bahagia buat kita semua. Di pagi ini kita bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang peraturan daripada aturan keamanan dan keselamatan yang ada di bandar udara. Baiklah, saya akan memulai terkait dengan materi yang pertama, yaitu terkait dengan peraturan. Tolong, Den. Yang pertama, pengendalian jalan masuk, akses kontrol terhadap keamanan terbatas di bandar udara. Mungkin yang kita harus mengetahui dulu peraturan terkait regulasi yang ada di terkait dengan peraturan keamanan penerbangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Ini kita sudah mengetahui semua bahwa ini sebagai acuan kita. Ada pasal 334 untuk orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara dan dilakukan pemeriksaan keamanan. Daerah udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan jalan masuk atau akses kontrol poin dan dilakukan pengendalian jalan masuk akses kontrol. Pasal 11 ayat 1, unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara melakukan pengendalian jalan masuk akses kontrol bandar udara. Ini adalah struktur dari keamanan bandar udara. Yang ini dia bagian pertama yaitu UPBU, terus kedua adalah keamanan bandar udara. Itu meliputi dari daerah keamanan terbatas, daerah steril, dan daerah terbatas serta daerah publik atau alam yang kargo. Oke, bagian dalam wilayah daerah fasilitas mulai berangkat, mulai platform area dan pada bawah daerah penyiapan dikasih atau dipinjemin visitor. Itu biasa dia KTP yang kita pegang ya. Kalau sementara itu dari kunjungan kedinasan, survei atau praktek. Dan ini pas kendaraan juga sama, ada yang permanen, ada yang insidental. Yang permanen ini kendaraan suplai bahan bakar, kendaraan catering, pelaksanaan pembina kegiatan penerbangan, daerah selain pembina kegiatan penerbangan, kendaraan pemerintahan. Sehingga yang terjadi saat ini yang kedua, mungkin nanti setelah selesai ini juga mungkin nanti kita akan sampaikan juga ke Kakak Bandara terkait penertiban terkait pasti tahun 2015 tentang pengendalian orang masuk daerah keamanan terbatas dan perubahannya PM 167 tahun 2015 tentang pengendalian orang di daerah keamanan terbatas. Kaget ke Pak? Filternya Pak, mana yang boleh masuk dan tidak. Walaupun saya makasih, itu kan dulu.
juga bagian daripada bandara yang istilah lainnya ada orang lain ingin bertanya, gue yang itu boleh masuk, ini enggak. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan pas untuk kondisi tertentu ya. Jadi terkait dengan ada kunjungan atau penjemputan. Tadi sudah kita paparkan bahwa untuk sifat yang untuk kunjungan itu berarti kan visitor ya. Nanti kita berikan pas visitor terkait dengan area yang dilewati mereka. Nah, kalau visitor itu sebenarnya yang umum punya kita ini kan kita berikan sampai ke area pengantaran bagi yang mau mengantar tamu sampai biasa di area ruang tunggu. Perintah untuk misalnya istilahnya yang untuk visitor sebenarnya sampai mana sih? Ya, petugas aktif sebenarnya ada kewajiban berkoordinasi ke pimpinan. Apakah memang bertanya, dan terima kasih Bapak atas penjelasannya. Rekan-rekan hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sosialisasi aerodrom manual oleh Kasih Pelayanan dan Kerjasama kepada Pak Imam Sugiarto SEMM. Kami persilahkan. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai saya presentasi, izinkan saya ada sedikit pantun. Makan es bikin batu. Bentuknya sungguh lama, bentuknya sungguh lama. Terlihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang, presentasi saya tidak akan lama. Ada lagi nih. Dari jauh kulihat Mbak Lucy. Ternyata Mbak Lucy mengaku Anastio. Beri kesempatan saya untuk berpresentasi. Harap tenang dan jangan loyo. Oke, kali ini kalau sebagian rekan-rekan mungkin nggak asing lagi ya, ada kata-kata dokumen manual. Mungkin sudah pernah tahu semua ya. Di WA, masa nggak tahu? Di WA kan sudah di-share. Ya. Coba saya ingin tahu tunjuk tangan semua pegawai yang belum pernah punya dokumen hard copy-nya. Di mana dokumen manual ini juga tidak melepaskan dokumen-dokumen yang lain, ya, seperti safety management system, dokumen AET juga ada di situ, tidak terlepas dari itu, ASP, ASEC juga seperti itu, ya. Jadi nanti kalau bisa semua pegawai punya minimal soft copy-nya berupa PDF ya. Ya dibaca-baca supaya mengerti. Jangan hanya melihat Facebook saja. Hard copy kalau bisa minta diberikan tiap-tiap unit, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Penerbangan ini sebetulnya kita di dunia penerbangan ini demi keselamatan dan keamanan ini nggak ada kata toleransi, gitu. Jadi idealnya gitu. Halaman sebelumnya mungkin. Ya. Lingkup dan tujuan. Jadi buku pedoman ini kurang besar ya, nggak kelihatan dari sana saya bacakan ini. Mungkin sudah sebagian baca di WA ya. Jadi buku pedoman pengoperasian Bandara Udara Tegulian Sintang itu merupakan dokumen yang berisi data dan informasi bandar udara. Di semua data-data ada di sini semua.
sistem status bandar udara dan sebagainya ada semua. Kemudian supaya sebagai kita tahu fungsi-fungsi, terus cara kita menjalankan SOP kita sendiri-sendiri, di situ sudah diatur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini terkait cuti ini apa yang dibahas lagi? Saya izin berdiri ya, Bapak-Bapak. Jadi kalau tadi Pak Imam dimulai dengan pantun, mungkin saya sedikit berpantun. Makan siang bersama Sofi. Minumnya minum solasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait cuti ini emang suka banyak yang bertanya-tanya. Jadi kita lebih banyak ke sesi pertanyaan ya. Jadi yang perlu diketahui ya, cuti itu yaitu ada namanya cuti tahunan, cuti alasan penting. Nggak bisa ini. Saya benar-benar sering pada dengan ini Pak. Jadi tadi saya bikin bercerita. Dulu pertama saya masuk juga dari tahun 2015. Saya tidak paham mengenai cuti karena terus terang kita dapat cuti pun itu dimulai tahun 2019 atau 2018 gitu loh ya. Masuknya ke TU kita sebagai itu sebelum Pak. Jadi dari situlah kita tahu kalau kita yang honor ini dapat cuti Pak. Nah, terus saya dapat masukan dari kawan-kawan di daerah lain yang bukan yang honor. Itu mereka ada yang dapat cutinya 1 tahun itu 12 hari Pak. Ya, kalau dia bersama dengan yang PNS-nya Pak. Nah, kita juga tidak berani berbicara banyak karena terus terang untuk dasar hukumnya kita tidak paham. Ya, jadi di sini kita berharap ya kita juga bisa dapat 12 hari. Terus betul kata Bang Darwin tadi, kalau untuk kita yang profesional, pada saat kawan-kawan cuti bersama, kita hanya bisa melihat dan mendengar. Kita mohon Pak, perjuangkanlah untuk kawan-kawan ini Pak, cuti yang bisa 12 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin sebelumnya untuk pengajuan cuti khususnya untuk absen, kita total permohonan absen itu ada kurang lebih 30-an dari 20 lebih. Terus kalau satu orang cutinya kalau didirikan 12 hari Bapak kan, 12 hari itu kemarin infonya kita tidak boleh ada yang serentak, jadi harus bergiliran. Dan bergiliran itu pun kita disertakan dengan yang PNS. Jadi kalau dikalkulasi kan honor tambah PNS ada yang tak kebagian. Sama nama cuti. Baik, pertanyaan dari Pak Darwin ya, terkait cuti tahunan dan cuti bersama. Jadi begini, ada yang memang kalau kita makanya kalau baca aturan kita jangan setengah-setengah. Jadi kita hanya cuma melihat
cuti tahunan itu 12 hari. Cuti ini cuma dilihat harinya aja. Nah, terkait teknisnya itu yang kita kadang nggak mau baca. Jadi ada yang perlu diketahui, cuti itu untuk operasional itu yaitu ditentukan oleh dilihat dari kemampuan, kekuatan untuk operasional. Secara aturan itu sebenarnya pimpinan untuk memberikan cuti itu 1/5. Jadi 1/5 daripada kekuatan personil. Jadi kalau saya kemarin hitung kalau melihatnya per unit, misalnya di PK berapa orang? 12 orang. 12 orang per 5. Jadi sebenarnya anggaplah yang dirilis itu 1 per 2. Itu pun dengan kondisi mungkin ya seperti kayak gini. Tapi ketika trafficnya padat itu mungkin bisa aja tidak. Ya dilihat. Nah, terus cuti bersama. Jadi cuti bersama ini sebenarnya itu kembali lagi tadi, kalau untuk operasionalnya memang serba dilema karena telah terikat dengan kemampuan operasional. Jadi kemampuan operasional sehingga pimpinan mempertimbangkan merilis atau tidaknya. Bicara hak kita ini hanya sebatas permohonan. Jadi bukan berarti 12 hari kita haknya misalnya 12 hari itu kita ini. Nah, batas kita itu hanya mengajukan permohonan. Setelah dievaluasi, pimpinan misalnya melihat ini dan itu, sehingga kita hanya dikasih misalnya sekian hari, sisanya misalnya ditangguhkan. Berbicara sisa cuti itu juga ada sistemnya. Misalnya tahun ini Bapak tidak ngambil, gitu ya. Ngambilnya di tahun berikutnya. Itu kalau yang hitungannya 12 hari, itu cuma di tahun berikutnya itu cuma 6 hari. Gitu. Jadi nambahnya cuma 6 hari, jadi 12 tambah 6. Itu jadi 18 hari ininya tabungan cutinya. Nah, kalau 6 hari misalnya yang seperti saya lihat kontrak yang sekarang PPMPN itu, berarti kalau nggak diambil cutinya tahun ini, ngambil di tahun depan misalnya, itu berarti jadi 9 hari misalnya. Nah, tapi begini Bapak Ibu, saya ini yang saya perlu ini tuh 6 hari itu kan dulu apakah kebijakan ataukah apa? Nah, ini yang nanti mungkin saya diskusikan dengan pimpinan dengan para bandara. Jadi supaya terkait cuti ini haknya Bapak-bapak bisa juga sama dengan PNS. Saya di sini berbicara aturannya, bukan berbicara kebijakan ya. Nah, karena kebijakan itu susah, kita mau mengadop di bandara lain di mana itu nggak bisa sebagai referensi. Nah, tapi kalau aturannya saya rasa biarpun di sini ataupun di luar sini itu pasti sama. Nah, cuma hanya kebijakan yang akan membedakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentunya punya alasan, punya alasan. Nah, ini yang nanti nanti saya akan sampaikan juga. Terus terkait sisa cuti tadi ya Pak Darwin, itu
sisa 3 misalnya, itu bisa Pak. Jadi bisa Bapak gunakan cutinya itu. Makanya untuk sementara ini saya suka nanya di bagian cuti, saya mau lihat monitoring cuti itu gitu. Ternyata inilah juga kelemahan juga di TU. Jadi orangnya siapa yang namanya cuti, tapi yang kerja juga siapa, enggak monitoring. Jadi nanti insya Allah Pak, saya benahi terkait administrasi cuti ya, gitu. Jadi siapa yang misalnya ini. Jadi kita punya proyeknya. Terus tadi pertanyaan dari Pak Herman, sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya benar Pak, yang mungkin di tempat lain tuh mengajunya ke aturan tentang cuti bahwa lamanya cuti tahunan itu 12 hari kerja. Tapi saya ingatin lagi kembali, batasan kita itu hanya sampai mengajukan permohonan, bukan menentukan harus disetujui. Kayak gitu. Nah ini juga dari Pak Dedet Apriyadi ya. Ini juga hampir sama permasalahannya, lamanya cuti tadi ya gitu. Jadi inilah nanti yang saya diskusikan kembali dengan Pak Bandara terkait cuti yang berjalan saat ini untuk PPNPM. Jadi apakah itu kebijakan ataukah memang ada aturan lain yang mendasari sehingga muncul 6 hari. Kenapa saya sampaikan begini? Saya tidak mau menyampaikan misalnya yang 6 hari dibakukan menjadi suatu aturan gitu. Aturannya 6 hari, enggak. Gitu. Jadi aturannya tuh ya 12 hari. Nah, cuma 6 hari itu apakah nanti kebijakan atau apa. Nah ini yang saya diskusikan. Tentunya pimpinan mengambil keputusan ini tentunya punya justifikasinya. Apakah dulu orangnya masih sedikit, apakah trafficnya dulu masih padat, seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan cuti bersama karena Lebaran kemarin dari keputusan Presiden. Nah itu apakah kita dapat tambahan cuti lagi atau gimana Pak? Ya, nah itu aja Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Semi ya. Jadi coba nanti dibaca ulang terkait cuti yang misalnya yang tempatnya itu misalnya jauh atau apa. Nah sebenarnya ini ada kriterianya Mas. Jadi misalnya cuti tahunan 12 hari karena dia jauh jalannya, merangkak, sulit berenang segala macam, itu memang bisa tambahkan penambahan 6 hari. Nah, cuma yang kata jauh ini ada kriterianya lagi. Jadi yang kata sulitnya itu benar-benar yang memang sesuatu yang memang bukan hanya bagi kita jauh dari sini Medan, naik pesawat, terus dari pesawat masih naik bis sampai rumah misalnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tidak masuk kategori itu yang jauh atau jangkauan sulit. Nah,
Yang dimaksud yang sulit itu seperti contoh kayak misalnya suatu tempat yang salah satunya misalnya transportasinya cuma satu, misalnya cuma udara aja misalnya. Nah, terus penerbangannya misalnya sebulan sekali misalnya, atau sebulan cuma 2 kali, sehingga itu masih masuk kategori yang tadi. Nah, terus kedua, mungkin suatu tempat yang memang transportasinya belum seperti belum ke zaman transportasi gitu ya. Terus entah itu melalui misalnya melalui lautan atau apa gitu ya. Nah, jadi ada kriteria untuk yang poin penambahan tadi itu. Gitu. Jadi dari penjelasan yang bersangkutan misalnya jalan itu udah harus bisa nunjukin jadwal, misalnya jadwal kalau dari asal ke tujuan itu harus dilampiri itu. Kalau memang misalnya sekiranya membutuhkan lebih dari 12 hari misalnya ya. Jadi ada kriterianya Mas. Jadi mungkin saya tidak jelaskan secara spesifik, tapi coba dibaca ulang terkait cuti yang dapat penambahan tadi itu. Nah, itu kalau nggak salah itu turunan daripada aturan cuti tadi. Nah, terus apa tadi yang kedua, Mas? Yang kedua apa tadi katanya? Nah, terkait cuti bersama ini mungkin saya tidak banyak ini ya. Jadi kembali lagi kalau untuk operasional itu dilihat dari kemampuan operasional itu ya. Jadi mungkin Pak Hasan mungkin lebih tahu sebenarnya kemampuan kita itu minimal berapa orang. Gitu. Kalau misalnya di unit listrik sekarang berapa orang? Di unit listrik Pak Hasan? Nah, gitu. Jadi ketika kita misalkan mau ngacu ke yang 1/5 tadi, mungkin untuk di listrik itu bisa aja nggak dapat cuti gitu. Walaupun secara aturan itu hak untuk semua pegawai ya, hak untuk semua honor ya. Nah, kembali lagi kita garis bawahi bahwa batasan kita itu hanya sampai mengajukan permohonan. Jadi kita mohon gitu, dan mengajukan permohonan mengajukan cuti. Nah, terkait itu di ACC dan tidaknya itu tadi kalau untuk operasional itu dilihat daripada kekuatan orang saat kegiatan itu operasionalnya. Karena itu jelas benar bahwa untuk pengaturan cuti disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan. Mungkin itu Pak Semi ya yang saya sementara bisa sampaikan. Mungkin nanti untuk lebih detailnya mungkin saya ini lagi lah aturannya biar sama-sama teman-teman juga pemahamannya sama nih gitu. Jadi jangan muncul di benak itu cuti bersama ini hak kita atau cuti tahunan, tapi kita tidak pernah tahu nih bahwa batas
kita itu hanya sebatas mengajukan permohonan gitu. Ini tuh Pak Semi ya, terkait cuti. Bang Aldo, gimana yang mau pulang? Ini Pak Hasan. Baiklah, saya akan menambahkan terkait dengan hak cuti operasional. Memang sebenarnya operasional memang untuk cuti itu harus menyesuaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Marianto, jumlah personel yang ada di bandara tersebut. Apalagi terkait dengan cuti bersama pada saat hari-hari tertentu, biasa di Lebaran, karena biasa kita kan peak season itu. Kalau Lebaran biasa ada peningkatan operasional. Kalau yang sudah di bandara-bandara yang padat penerbangannya. Tapi karena di tempat kita ini kan trafficnya hanya tidak ada yang signifikan untuk dalam rangka hari-hari tertentu tersebut, tapi tetap kita menyesuaikan dari jumlah personel yang ada di tempat. Jadi 1/5 apa yang disampaikan oleh Pak Marianto tadi dengan jumlah personel yang ada. Nah, jadi kalau personel tersebut mau memprogramkan cuti tahunan yang mana sudah diprogram untuk kepentingan yang tidak urgent ya, yang tidak mendadak, itu harus jauh-jauh hari mengusulkan. Terus kedua, nanti untuk jadwal dinasnya itu juga dibuat. Misalkan di bulan Agustus mau mengajukan cuti nih, berarti nanti itu sudah terprogram, nanti di jadwal dinas dimasukkan cuti 12 hari. Jadi biar teman-teman yang satu unitnya juga tahu. Jadi jangan sampai nanti tidak dibuat di sana, hanya tahu bahwa mendengar ya temannya cuti, takutnya dia dinas bersamaan, satunya pas ada berhalangan karena merasa satu ada, padahal yang bersangkutan cuti. Ini itu harus diprogramkan, dimasukkan di jadwal. Tapi kalau dia urgent dadakan ya itu kan tidak bisa harus dikombinasikan. Kalau operasional kan memang artinya pada saat peak season itu memang tidak boleh mengambil cuti, baik itu cuti tahunan maupun cuti tahunan, cuti bersama. Jadi nanti diambil pada saat sudah kondisi peak season itu sudah lewat, misalkan tadi angkutan Lebaran, Nataru. Nah itu pun mungkin kalau sudah diprogram harus 1 orang yang petugasnya hanya ada berapa, 4 orang. Kayak di listrik itu kan gabung sama Elban, ada 7 orang ya, 8 sama yang PPNPN. Nah itu kalau di tupoksinya Elban itu kan fasilitasnya ada Elban dan pas kampet. Tapi kalau untuk tugas kesehariannya, kalau ada perbaikan itu sama-sama. Tapi kalau konstruksinya masing-masing, karena di listrik sendiri ada fasilitas di AFL, genset, nah itu tusinya listrik sendiri. Jadi hanya ada 4 orang ya, 5 orang. Jadi harus disesuaikan dengan jumlah orangnya. Jadi jangan bersamaan untuk melaksanakan cuti. Karena yang operasional ini hampir semua kan ya ada di seksi saya, baik itu keamanan,
PK, Banglan dan istri dan Elban. Apalagi Elban kan petugasnya orangnya yang ASN-nya cuma 2 orang, satu ada di Bandara Singkawang, satu di sini, yang lainnya kan PPNPN. Nah, jadi harus itu benar-benar sulit kalau untuk mengajukan cuti, karena tidak ada yang bertanggung jawab terkait dengan perawatan fasilitasnya. Nah, kalau PPNPN kan mereka hanya melaksanakan tugasnya kesehariannya terkait dengan administrasi, pelaporan apa segala, harus ada petugas yang ASN-nya. Jadi kalau petugas Banglan itu agak berat nanti cutinya, bisa nih, kecuali urgen. Tapi kalau alasan ini memang karena kita ingat operasional, jangan sampai operasional terganggu. Mungkin itu sih tambahan Pak dari saya terkait dengan cuti, karena semua terkait dengan persetujuan cuti itu kan kebijakan pimpinan. Kita hanya bisa memberikan masukan terkait dengan operasional, jangan sampai terjadi kekosongan. Nah, tapi terkait dengan jumlah hari atau disetujui itu pimpinan yang makanya yang saat ini yang sudah berjalan, setiap personel mengajukan cuti kita harus ada melapor ke pimpinan dulu. Begitu pimpinan boleh, baru membuat surat ke TU dengan jumlah hari yang diminta, baru nanti ada mengetahui dari kami selaku kasihnya, dan juga harus ada parak dari koordinatornya. Koordinatornya juga menyetujui operasional bisa dilaksanakan teman-temannya yang lain. Nah, tapi kalau kami yang langsung di situ menyetujui dengan jumlah yang ini, kadang pimpinan kan ada kebijakan lain. Jadi awalnya gitu. Sekarang yang kita laksanakan ini. Jadi biar sama-sama operasional bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Rekan-rekan hadirin sekalian, kita sudah di penghujung acara. Demikian rapat koordinasi pada hari ini. Semoga dengan adanya rapat ini banyak manfaat yang dapat kita ambil. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tutup acara kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.